sahabatku semuanya, ketemu lagi dengan saya Apoteker Hikmah. Video kali ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu mengenal obat antihipertensi. Berhubung karena di video sebelumnya ada pertanyaan dari sahabat kita tentang mekanisme ACE inhibitor yang belum jelas, maka di video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang 5 golongan antihipertensi yang paling sering diresepkan oleh dokter. Baiklah, langsung saja kita masuk ke golongan yang pertama, yaitu golongan ACE inhibitor. Golongan ACE inhibitor ini adalah golongan obat yang menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat kerja enzim angiotensin converting dalam mengubah hormon angiotensin 1 menjadi hormon angiotensin 2. Hormon angiotensin 1 itu merupakan hormon yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah, sedangkan hormon angiotensin 2 adalah hormon yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Sehingga dengan menghambat kerja enzim angiotensin converting dalam merubah hormon angiotensin 1 menjadi hormon angiotensin 2, diharapkan tekanan darah akan menjadi turun. Nah, apa-apa saja contoh dari obat-obat yang termasuk dalam golongan ACE inhibitor ini? Untuk mempermudah sahabat semua dalam mengingatnya, biasanya obat-obat yang termasuk dalam golongan ACE inhibitor berakhiran ril. Contohnya captopril. Nah, dosisnya bisa diminum antara 12,5 sampai 50 mg setiap 12 jam atau setiap 8 jam dalam satu hari. Kemudian yang kedua, contohnya adalah ramipril. Dosisnya dapat diminum antara 2,5 sampai 20 mg satu kali dalam 24 jam. Contoh yang ketiga, misalnya lisinopril. Lisinopril ini dapat diminum dengan dosis 5 mg sampai 40 mg, diminum setiap satu kali dalam 24 jam. Nah, efek samping dari golongan ACE inhibitor ini pada sebagian orang dapat menyebabkan batuk kering, tetapi ada juga yang tidak mengalami efek samping tersebut. Bagaimana cara meminum obat golongan ACE inhibitor ini yang paling tepat? Golongan ACE inhibitor ini akan terhambat penyerapannya di dalam lambung apabila ada makanan. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi golongan obat ACE inhibitor dalam keadaan perut kosong. Jadi dapat diminum antara 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Nah, untuk penyimpanan golongan obat ACE inhibitor sebaiknya disimpan di dalam suhu kamar, tidak boleh terkena cahaya matahari langsung, tidak boleh terkena panas, tidak boleh disimpan di tempat lembab, dan tidak boleh disimpan di dalam kulkas supaya stabilitas obat tetap terjaga. Apakah sahabatku semua sudah jelas mengenai golongan ACE inhibitor ini? Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di dalam kolom komentar, nanti akan saya jawab. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam golongan yang kedua, yaitu golongan CCB atau calcium channel blocker. Golongan CCB ini menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat masuknya ion kalsium dari ekstraseluler ke dalam intraseluler, sehingga diharapkan tidak terjadi kontraksi pada otot jantung dan pada pembuluh darah, sehingga dengan tidak adanya kontraksi atau penyempitan pada pembuluh darah, maka tekanan darah akan diharapkan menjadi turun. Nah, contoh-contoh obat yang termasuk ke dalam golongan CCB ini biasanya berakhiran pin untuk mempermudah sahabat semua dalam mengingatnya. Contohnya adalah amlodipin. Dosisnya dapat diminum antara 5 sampai 10 mg dalam sehari atau setiap 24 jam. Kemudian yang kedua, contohnya nifedipin, lepas lambat ya.
Nah, difedipin lepas lambat ini dapat diminum dengan dosis 30 sampai 90 mg setiap 24 jam. Contoh merek dagangnya adalah Adalat Oros. Jadi dapat diminum 1 kali dalam sehari. Contoh yang ketiga adalah Diltiazem dengan dosis 30 sampai 60 mg setiap 12 jam. Nah, setiap 12 jam itu artinya rentang waktu antara minum obat yang pertama dengan obat yang kedua itu jaraknya 12 jam. Jadi misalnya diminum jam 8 pagi, nanti diminum lagi di jam 8 malam. Samping dari golongan CCB ini, pada sebagian orang dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki jika mengkonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Tetapi pada sebagian orang tidak menunjukkan efek yang demikian. Kapan waktu yang paling tepat dalam meminum obat golongan CCB ini? Golongan obat CCB ini penyerapannya tidak terganggu dengan adanya makanan. Jadi dapat diminum sebelum atau sesudah makan. Tetapi kami sarankan untuk meminum golongan obat CCB dan golongan antihipertensi yang lain meminumnya pada pagi hari. Karena pada pagi hari tekanan darah lebih tinggi dibandingkan dengan pada sore atau malam hari. Jadi antara interval jam 8 sampai jam 11 pagi itu merupakan tekanan darah yang paling tinggi. Kemudian bagaimana penyimpanan obat-obat golongan CCB? Obat-obat golongan CCB ini sebaiknya disimpan pada suhu kamar, tidak boleh terkena cahaya matahari, tidak boleh disimpan di tempat yang lembab, tidak boleh terkena panas, dan tidak boleh disimpan di dalam kulkas. Golongan yang ketiga adalah golongan beta blocker, yaitu golongan obat yang menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat hormon adrenalin, yaitu hormon yang bekerja menyempitkan pembuluh darah, sehingga kerja jantung diharapkan menjadi lebih ringan dan tekanan darah menjadi turun. Contoh golongan obat beta blocker ini adalah propanolol. Dosisnya dapat diminum antara 80 mg sampai 120 mg setiap 12 jam. Jadi kalau diminum jam 8 pagi, maka dapat diminum di jam 8 malam untuk yang kedua kalinya. Contoh yang kedua adalah bisoprolol. Bisoprolol ini dapat diminum dengan dosis antara 5 sampai 20 mg setiap 24 jam. Yang ketiga adalah atenolol. Atenolol ini dapat diminum dengan dosis 50 mg setiap 24 jam. Jadi golongan beta blocker, untuk mempermudah sahabat semua mengingatnya, itu biasanya berakhiran lol di belakangnya. Apa efek samping dari golongan obat-obat yang termasuk ke dalam beta blocker? Pada sebagian orang, golongan beta blocker ini dapat menyebabkan hipotensi. Nah, bagaimana cara penyimpanan yang baik dan benar daripada golongan obat beta blocker ini? Sama seperti golongan obat yang terdahulu, yaitu golongan ACE inhibitor dan golongan CCB, maka golongan beta blocker sebaiknya juga disimpan pada suhu kamar, tidak boleh terkena cahaya matahari langsung, tidak boleh terkena panas, tidak boleh disimpan di tempat yang lembab, dan tidak boleh disimpan di dalam kulkas. Kapan waktu yang tepat meminum obat golongan beta blocker ini? Golongan beta blocker ini penyerapannya juga tidak terhambat oleh adanya makanan, jadi dapat diminum sebelum atau sesudah makan. Tetapi tetap kami sarankan untuk meminum golongan beta blocker pada pagi hari antara jam 8 sampai jam 11 pagi. Sekarang kita masuk ke golongan yang keempat, yaitu golongan ARB atau angiotensin reseptor blocker. Golongan angiotensin reseptor blocker ini adalah
golongan obat yang bekerja menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat kerja hormon angiotensin II yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Sehingga dengan menghambat kerja hormon angiotensin II ini diharapkan tekanan darah menjadi turun. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan ARB ini adalah biasanya berakhiran tan. Untuk mempermudah sahabat semua mengingatnya, contohnya adalah kandesartan. Kandesartan ini dosisnya dapat diminum antara 8 sampai 32 mg setiap 24 jam. Jadi 1 kali sehari. Yang kedua, irbesartan. Irbesartan dosisnya dapat diminum antara 150 sampai 300 mg setiap 24 jam, 1 kali sehari ya. Dan yang ketiga adalah valsartan. Valsartan ini dosisnya dapat diminum antara 80 sampai 320 mg setiap 24 jam atau 1 kali sehari. Dan yang terakhir contohnya adalah telmisartan. Telmisartan ini dapat diminum dengan dosis 40 sampai 80 mg setiap 24 jam atau 1 kali sehari. Nah, bagaimana dengan efek samping golongan obat ARB ini? Golongan obat ARB ini merupakan golongan obat anti hipertensi yang relatif lebih aman dibandingkan dengan golongan obat-obat anti hipertensi yang lain karena sangat jarang menimbulkan efek samping. Bagaimana cara penyimpanan yang tepat untuk obat-obat golongan ARB ini? Golongan ARB ini disimpan sama dengan golongan obat-obat anti hipertensi yang lain, yaitu tidak boleh terkena cahaya matahari langsung, tidak boleh terkena panas, tidak boleh disimpan di tempat yang lembab, dan tidak boleh disimpan di dalam kulkas. Kapan waktu meminum yang paling tepat? Untuk golongan obat yang termasuk dalam kelompok ARB ini, penyerapannya tidak terganggu oleh adanya makanan. Jadi kami sarankan untuk meminum golongan obat ARB ini pada pagi hari antara jam 8 pagi sampai jam 11 pagi sebelum atau sesudah makan. Oke, sekarang kita masuk ke golongan yang terakhir, yaitu golongan diuretik. Golongan diuretik ini menurunkan tekanan darah dengan cara membuang kelebihan garam dan cairan yang terdapat di dalam tubuh dengan cara meningkatkan ekskresi melalui ginjal, sehingga diharapkan tekanan darah menjadi turun. Contoh golongan obat diuretik ini adalah hidroklortiazid atau biasa disingkat dengan HCT dengan dosis 12,5 sampai 25 mg setiap 8 jam. Kemudian furosemid. Furosemid ini dapat diminum dengan dosis 20 sampai 80 mg setiap 24 jam. Contoh yang ketiga adalah spironolakton, dapat diminum dengan dosis 25 sampai 100 mg setiap 24 jam. Apa efek samping dari golongan obat yang termasuk ke dalam golongan diuretik ini? Efek sampingnya pada sebagian orang dapat menyebabkan gangguan ginjal dan juga dapat menyebabkan gangguan elektrolit. Kapan waktu yang tepat meminum obat golongan diuretik ini? Golongan obat diuretik ini penyerapannya tidak terganggu oleh adanya makanan di dalam lambung. Tapi tetap kami sarankan untuk mengkonsumsi golongan diuretik ini pada pagi hari sehingga tidak terganggu waktu tidurnya di malam hari nantinya. Karena golongan obat diuretik ini akan menyebabkan frekuensi berkemih atau buang air kecil meningkat. Jadi kami sarankan untuk meminum golongan obat diuretik ini pada pagi hari. Bagaimana penyimpanan yang tepat untuk obat-obat golongan diuretik? Sama dengan golongan obat-obat anti hipertensi yang lain, disimpan pada suhu kamar, tidak boleh terkena cahaya matahari, tidak boleh disimpan di tempat yang lembab, dan tidak boleh disimpan di dalam kulkas.
Demikianlah tadi sudah saya sampaikan tentang 5 golongan obat yang paling sering diresepkan oleh dokter untuk mengatasi antihipertensi. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, sahabat-sahabat semua yang sudah mengkonsumsi obat antihipertensi bisa lebih memahami kapan waktu meminum yang paling tepat, cara penyimpanan yang paling tepat, dan bagaimana mekanisme obat-obat tersebut dalam menurunkan tekanan darah. Untuk sahabat yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya akan menjawab semampu saya. Untuk sahabatku semua yang suka dengan video ini, saya harapkan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Dan boleh memberikan pertanyaan pada kolom komentar dan saya akan menjawab semampu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.